Sebagai seorang ahli K3 dan juga praktisi dari perusahaan PJK3, saya tidak akan membahas tentang dari sisi perizinan lalu lintas truk atau kontainer yang beroperasi di jalanan, karena itu bukan bidang saya. Tetapi saya akan coba membahas ini dari sisi peraturan yang baru saja dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, yaitu Permenaker nomor 8 tahun 2020 tentang pesawat angkat-angkut. Lagi-lagi terjadi kecelakaan maut yang disebabkan oleh truk tronton atau bisa juga disebut trailer yang mengangkut besi, kemudian tronton itu lepas kendali dan menabrak sebuah tower di Jalan Raya Bekasi. Dilansir dari beberapa media mengatakan bahwa kecelakaan itu terjadi sekitar pukul 10 dan menewaskan 11 orang dan sekitar 20 orang terluka. Bahkan 7 diantaranya adalah melibatkan anak-anak SD Negeri Kota Baru 2 di Jalan Raya Sultan Agung, Kota Bekasi. Mungkin Anda masih ingat 1 bulan yang lalu, sekitar bulan Juli, terjadi juga kecelakaan yang melibatkan juga hampir sama, ini jenisnya jenis truk. Tapi bedanya yang di Cibubur ini adalah truk Pertamina. Dan mungkin juga Anda masih segar dalam ingatan kita dengan kecelakaan yang terjadi di awal tahun 2022 ini, yang sama hampir melibatkan truk-truk yang besar atau truk trailer ya, yang terjadi di Balikpapan di Kalimantan Timur, yang juga memakan korban puluhan waktu itu. Bahkan hasil penyelidikan polisi yang terjadi di Kalimantan itu karena kelalaian pengemudi truk. Mau sampai kapan truk yang gede ini menjadi monster jalanan? Akankah kita akan tetap berdiam diri dan menunggu korban-korban berikutnya? Dan sebenarnya bagaimana sih penggunaan truk di jalan raya yang besar-besar itu? Nah, sebagai seorang ahli K3 dan juga praktisi dari perusahaan PJK3, saya tidak akan membahas tentang dari sisi perizinan lalu lintas truk atau kontainer yang beroperasi di jalanan, karena itu bukan bidang saya. Tetapi saya akan coba membahas ini dari sisi peraturan yang baru saja dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, yaitu Permenaker nomor 8 tahun 2020 tentang pesawat angkat-angkut. Jadi peraturan ini keluar ketika awal-awal pandemi, pertengahan tahun 2020. Di mana Permenaker ini adalah salah satu peraturan turunan dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Jenis-jenis truk yang menyebabkan kecelakaan yang disebutkan tadi ternyata ini masuk ke dalam perundangan Permenaker nomor 8 tahun 2020 loh. Yuk kita cek peraturan dan perundangannya itu seperti apa. Kalau kita lihat di Permenaker nomor 8 tahun 2020, definisi dari pesawat angkut adalah pesawat atau peralatan yang dibuat dan dikonstruksikan untuk memindahkan benda atau memindahkan muatan atau orang secara horizontal maupun vertikal dengan menggunakan kemudi baik di dalam atau di luar pesawatnya, yang bergerak di atas landasan atau di atas rel secara terus-menerus dengan menggunakan ban atau roda atau rantai atau roll. Kemudian dijelaskan pada pasal 67 masih di Permenaker nomor 8 tahun 2020 tentang pesawat angkat dan pesawat angkut. Jadi yang dimaksud dengan pesawat angkut ini adalah salah satunya terdiri dari truk. Nah, contoh-contoh truk yang diatur di dalam Permenaker itu adalah yang pertama, traktor, atau mungkin kita lebih konsennya kepada traktor pertanian yang digunakan di kebun-kebun sawit. Nah, kemudian truk pengangkut bahan berbahaya. Yang pertama mungkin truk tangki minyak, itu kan bahan berbahaya, kalau tumpah berbahaya. Kemudian solar, kemudian cairan kimia. Truk-truk yang menggunakan atau yang mengangkut bahan berbahaya itu masuk ke dalam peraturan ini. Kemudian termasuk juga truk molen atau truk yang membawa konkrit atau beton. Nah, itu masuk ke dalam peraturan ini juga. Jadi diatur gitu. Kemudian dump truck. Berikutnya cargo truck lift, kemudian trailer atau kontainer. Nah, ternyata masuk ya trailer atau kontainer. Kemudian juga side loader, modul transporter,
Excel Transport, dan towing car. Towing car itu biasanya truk-truk yang mengangkut mobil-mobil tuh ya, dari perusahaan mobil, dari manufaktur mobil, kemudian diangkut. Nah, itu namanya towing car. Dan juga peralatan lain yang sejenis. Nah, kalau melihat dari peraturan ini, ternyata truk-truk yang sering kecelakaan terjadi di jalanan, yang menjadi momok menakutkan, bahkan seperti monster buat kita para pejalan kaki atau para pengendara kendaraan yang kecil, ternyata masuk ke dalam aturan Permenaker nomor 8 tahun 2020. Jadi harus diatur penggunaannya, harus diatur operatornya, harus diatur drivernya. Yuk kita lanjutkan. Di pasal 2 teman-teman, di Permenaker nomor 8 tahun 2020 menyebutkan begini. Pengurus atau pengusaha wajib menerapkan syarat-syarat K3 pesawat angkat dan pesawat angkut yang bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja dari potensi bahaya. Syarat K3 lainnya adalah pengoperasian pesawat angkat dan pesawat angkut harus dilakukan oleh personil yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang pesawat angkat, pesawat angkut. Selain mungkin si driver itu harus punya, saya nggak tahu ya, mungkin B1 umum misalnya, ternyata dia juga harus punya lisensi yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia sesuai dengan Permenaker terbaru ini, Permenaker nomor 8 tahun 2020. Begitu. Dan harus diingat bahwa pengusaha sebenarnya tidak boleh mempekerjakan operator atau driver yang tidak memiliki lisensi K3 tersebut yang dipersyaratkan oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia yang saya sebutkan tadi. Nah, jika pengusaha membandel misalnya masih tetap memperkerjakan driver atau operatornya alat-alat berat atau truk yang dimaksud tadi di atas tanpa memiliki lisensi, kemudian terjadi kecelakaan kerja, maka seharusnya pengusaha tersebut yang harus bertanggung jawab. Jadi bukan hanya seorang driver, bukan hanya seorang operator saja yang terkena sanksi, tetapi pengusaha pun harus kena sanksi kalau melihat dari peraturan ini.